Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama aku Jojo di sini, dan kali ini kita akan membahas keyboard lagi. Dan kali ini keyboard yang akan bahas ini adalah dua keyboard yang sangat-sangat affordable dan tentunya pasti sudah mechanical keyboard. Jadi tunggu apa lagi, langsung lihat kelanjutannya sampai selesai. Oke, di sini sudah ada dua keyboard di sini. Yang pertama ada Gamen Titan 5 Lite dan juga ada Zfriend T62. Kedua keyboard ini merupakan keyboard 60% yang harganya ini, spoiler alert, tidak sampai 200.000. Yap, sekarang mechanical keyboard bisa didapatkan dengan harga semurah itu. Yaps, memang perkembangan sudah begitu pesat ya guys, dari pabrikan-pabrikan, jadi bisa memberikan keyboard yang berkualitas di harga yang sangat-sangat affordable. Mari kita mulai dari Zfriend T62 dulu nih, karena yang Gamen Titan kan kemarin sudah sempat ada videonya sendiri. Mungkin kalau ingin melihat lebih lanjut Gamen Titan bisa cek videonya di atas ini. Nah, ini Zfriend Mechanical Keyboard T62. Apa saja yang didapatkan di dalam box? Tentu saja yang pertama ada Zfriend-nya sendiri. Di sini kita mendapatkan opsi warna yang berwarna biru putih, yang mana Zfriend memberikan 4 pilihan warna yang menurutku cerah-cerah, alias dia tidak menggunakan warna yang black gitu ya, adanya grey bahkan. Oke, lalu lanjut dari keyboardnya, ada kabel USB Type-C to USB Type-A yang berwarna putih, standar kabel seperti biasa. Permukaannya dari karet, tidak seperti mouse yang menggunakan fleksibel kabel ataupun tidak menggunakan L-shape kabel seperti itu ya. Lalu ada switch puller, bisa keycap puller juga, dan switch cadangan. Yaps, di sini kita diberikan switch cadangan, berarti itu artinya keyboard ini sudah hot swap. Lalu selain itu juga ada buku panduan, bukan buku, kertas panduan. Karena hanya satu kertas ini saja yang diberikan oleh Zfriend untuk memberikan petunjuk pemakaian tentang T62 keyboard ini. Nah, lalu kalau dari Gamen Titan ada apa saja? Pertama, keyboardnya tentu saja dengan warna yang sangat menarik ini, dengan warna hitam dengan keycaps berwarnakan biru neon. Lalu diberikan keycaps tambahan untuk menjadikannya full berwarna biru alias dark. Lalu selain keycaps tambahan ada USB-A to USB Type-C kabel, yang mana di USB Type-C-nya ini berbentukan L-shape. Lalu ada warranty card, kartu garansi dari Gamen yang sudah digaransikan selama 1 tahun, jadi aman nih untuk kartu garansinya Gamen. Lalu ada manual guide juga yang hanya setipis ini untuk menggunakan keyboard yang satu ini. Oke, yang pertama aku akan bilang perbedaan dari permukaannya dulu nih, alias dari luar dulu. Dari Zfriend, di sini Zfriend memberikan warna yang sangat menarik, yaitu warna biru putih dengan desain case yang menarik juga. Dan di sini case-nya sudah menggunakan polikarbonat, jadi menurutku sudah cukup solid di sini. Bahkan flex-nya pun tidak ada, dan di sini case-nya menggunakan tray mount system. Lalu untuk desain case-nya sendiri di sini menurutku lumayan simpel, tapi dapat diberikan aksen-aksen yang menarik oleh Zfriend nih. Yang pertama di bagian sisi kanan di sini diberikan aksen garis-garis yang timbul, jadi bisa dirasakan. Lalu di bagian sisi kanan ini pun juga sama dengan di bagian sisi kirinya. Lalu di bagian belakang, terutama di bagian belakang bawah ini, kita diberikan ambient light. Jadi ada sisi transparan berlubang-lubang seperti ventilasi ini akan memberikan ambient light LED yang sudah ada di Zfriend T62 ini. Lalu untuk adjustable fit sendiri di sini diberikan 2 tingkatan. Jadi bisa kalian pakai sesuai selera kalian untuk adjustable fit. Seperti itu. Nah, desain yang menarik ini menurutku bisa memberikan nilai tambahan untuk Zfriend T62. Oke, lanjut untuk Gamen Titan 5. Di sini menurutku dia memberikan warna yang sedikit kalem karena darknya ini, lalu tapi bisa dibilang kalem enggak juga karena di sini keycaps-nya ini diberikan warna font yang neon. Jadi di sini keycaps-nya ini menggunakan warna neon sehingga
terlihat mentereng ya, seperti menurutku ini terlihat menterengnya ini dari warna keycaps-nya. Lalu untuk casingnya sendiri di sini terbilang sangat simple. Di sini tidak ada desain yang aneh-aneh seperti Zfriend T62. Di sini hanya simple, polos, solid, tanpa aksen apapun. Di sini hanya diberikan tulisan Gamen di depan kiri, lalu ada Titan 5, lalu juga ada tulisan di belakangnya Born for Winner. Nah, USB Type-C-nya ada di mana? USB Type-C-nya ada di sisi kiri keyboard. Karena itu mereka memberikan kabelnya itu berbentukan L-shape di bagian ujung Type-C-nya. Nah itu untuk desainnya. Lalu aku mau membahas keycaps-nya dari kedua ini. Dua keycaps yang digunakan keyboard ini menurutku berbeda dengan kualitas yang berbeda juga. Nah, untuk ketebalan keycaps sebenarnya dari kedua keyboard ini sudah cukup tebal dan bagus. Namun di sini untuk T62 dia menggunakan keycaps ABS double shot, yang mana untuk huruf abjadnya ini masih transparan. Jadi dia tidak menggunakan non-transparan keycaps. Jadi di sini kalau LED-nya dinyalakan nanti akan tembus pandang ke hurufnya. Sedangkan untuk Gamen Titan 5 Lite di sini menurutku sangat awesome ya, karena di sini dia berani memberikan TBT die-sub keycaps yang mana ini tidak tembus pandang LED, tidak tembus pandang LED. Jadi menurutku kualitas keycaps-nya di sini Gamen Titan menang dibandingkan Zfriend T62 ini ya, dari kualitas keycaps. Karena sekali lagi kalau menggunakan keycaps ABS itu warnanya akan pudar semakin waktu selama penggunaan, seperti itu. Itu kalau dari keycaps nih lah. Selain itu dari Gamen Titan juga diberikan keycaps tambahan untuk merubah aksen warna neon ini menjadi full biru dengan font neon, seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau kalian suka colorway dari Gamen Titan 5 Lite ini, menurutku ini sudah menjadi nilai plus banget nih. Nah, untuk switch yang dipakai di Zfriend T62 di sini menggunakan switch dari Zfriend sendiri. Di device yang aku pakai ini mendapatkan switch Zfriend Red, dan untuk Gamen Titan 5 Lite di sini menggunakan switch dari Otemu. Di sini Otemu yang aku dapatkan adalah Otemu Red. Nah, untuk plate-nya sendiri di sini masih menggunakan plate polikarbonat biasa yang solid, tidak ada flex cut-nya sama sekali. Lalu untuk dampening layer pun di sini kedua keyboard ini sama-sama tidak memiliki dampening layer dari pabrikan. Jadi kalian harus memasangnya sendiri kalau kalian ingin ada dampening layer. Dan untuk sistemnya sendiri dari kedua keyboard ini sama-sama menggunakan sistem tray mount. Jadi masih plate-nya ini dibaut ke frame bagian bawah, seperti itu. Ngomongin PCB, di sini PCB-nya sedikit berbeda. PCB yang digunakan Gamen Titan 5 Lite ini tidak hot swappable, alias switch-nya tidak bisa diganti. Jadi solder, switch-nya masih di solder seperti normalnya. Nah, untuk Zfriend T62 di sini diberikan opsi hot swap. Namun sayang sekali hot swap-nya memang hanya hot swap 3 pin dan hot swap 3 pin versi lama, alias yang versinya itu masih kayak bentuknya solder gitu loh guys, solder yang bolong seperti itu. Jadi dia bukan pakai hot swap 5 pin atau hot swap yang bisa ke switch manapun. Jadi menurutku hot swap di Zfriend T62 ini hanya bisa dipakai untuk switch Zfriend-nya sendiri, seperti itu. Namun tidak apa-apa menurutku, karena sudah diberikan hot swap juga sudah merupakan poin tambahan buat kalian nih, seperti itu. Nah, kira-kira itu fitur-fiturnya memang tidak begitu banyak. Dan ada satu lagi di sini, yaitu untuk Zfriend T62 ini dia diberikan LED di keyboardnya, alias backlit LED untuk keyboardnya. Walaupun di sini sayang sekali masih rainbow. Jadi di sini untuk LED-nya ini tidak per case, namun dibagi ke 5 bagian seperti itu. Jadi dia memang tidak bisa diatur seluas keyboard-keyboard lain yang mempunyai LED per case. Namun di sini memang sudah diberikan RGB light alias rainbow light. Itu memang sudah cukup sih menurutku, karena memang harganya ini memang sangat murah, seperti itu. Jadi langsung saja ke pengalaman pemakaian dari kedua keyboard ini. Nah,
Oke, setelah aku nyobain Gamen Titan 5 Lite sama Zfriend T62 ini, menurutku pemakaiannya pun mirip-mirip saja. Dari pengalaman pemakaian yang pertama aku notice ini berat switch-nya ini tergolong mirip, sama-sama di sini menggunakan Otemu Red, sama-sama di sini menggunakan Zfriend yang Red juga. Jadi menurutku feeling switch-nya ini sangat-sangat mirip. Bunyi pingnya tidak begitu kerasa, lalu key travels-nya pun sama, berat pair-nya pun sama, seperti itu. Lalu yang berbeda yang aku rasakan di sini adalah dari sound signature-nya, yang mana untuk Titan 5 Lite di sini suaranya lebih kedip, talky, dan lebih bass. Ini ceritanya kita membandinginnya ini sama yang ini ya, bukan dibandingin talky yang lebih bagus-bagus di luar sana. Jadi di sini talky-nya itu lebih ada dibandingkan Zfriend T62. Sedangkan untuk Zfriend T62 di sini suaranya ini lebih nyaring. Untuk loud-nya ini sama, jadi sama-sama keras dari kedua keyboard ini. Volumenya emang sama-sama keras untuk dari segi suaranya, cuman di Zfriend ini dia lebih nyaring dan tidak talky-nya itu tidak kerasa. Jadi suaranya itu tidak terlalu deep dibandingkan Titan 5 Lite. Untuk sampel suaranya nanti akan aku berikan di akhir video. Dan keduanya, stabilizer-nya pun sebenarnya cukup tidak begitu rattling. Walaupun kalau dibandingkan untuk Gamen Titan 5 di sini stabilizer-nya lebih nyaman digunakan, lebih tidak rattling karena loop-nya ini menurutku sudah rapi. Sedangkan di Zfriend masih sedikit rattling, namun masih bisa ditune lagi dengan baik karena dia udah hot swap ya, jadi stabilizer-nya bisa kita lepas dengan mudah. Sedangkan untuk Gamen Titan 5 Lite kan tidak hot swap, jadi kalau mau melepas stabilizer-nya pun akan lebih sulit dibandingkan Zfriend T62 ini. Jadi menurutku kalau aku sendiri, aku lebih favorit ke Gamen Titan 5 Lite, terutama dari segi kualitas keycaps, body yang lebih simple, lalu suaranya pun lebih bagus menurutku, tidak perlu dimoding-moding lagi. Itu menurutku dari Gamen Titan 5 Lite ini lebih baik dibandingkan Zfriend T62. Namun Zfriend T62 juga memiliki kelebihan, terutama dalam satu, pemilihan warna. Pemilihan warna dalam Zfriend T62 ini lebih cerah, lebih meriah, lebih colorful kalau aku bilang ya. Dia memiliki beberapa pilihan warna yang lebih menarik perhatian mungkin bagi kaum hawa nih. Untuk kalian-kalian yang kaum hawa yang memiliki mechanical keyboard, menurutku bisa memilih Zfriend T62. Lalu untuk RGB lightingnya sendiri di sini sudah ada walaupun masih rainbow, itu pun menurutku juga menjadi poin positif dari Zfriend T62. Terutama di bagian belakang keyboard ini juga sudah diberikan ambient light, dan juga untuk desain casingnya pun lebih kompleks, jadi bisa memberikan ketertarikan sendiri dalam Zfriend T62 ini. Nah, untuk harganya sendiri, Zfriend T62 ini ada di harga Rp179.000 saja. Dan untuk Gamen Titan 5 Lite ini ada di harga Rp199.000. Namun untuk versi non-Lite, di sini versi non-Lite apa saja yang didapatkan untuk Gamen Titan 5? Itu mendapatkan lampu RGB, lalu juga hot swappable. Itu yang berbeda nih. Harganya itu untuk yang non-Lite itu ada di angka Rp229.000 saja. Jadi kira-kira mana yang favorit kalian, mana yang pilihan kalian, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalau kalian yang sudah mempunyai keyboard ini, bisa tuliskan pengalaman kalian juga di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan tombol like di video ini dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video review menarik lainnya. And as always, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.